Perkenalkan, saya Irina Eka Buana Dewi yang akan menjelaskan tentang international business. Jadi, bisnis internasional itu dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yakni konsep bisnis, yang kedua ruang lingkup bisnis, yang ketiga globalisasi dan pasar global, yang keempat aktivitas bisnis internasional. Bisnis internasional menurut Griffin 2010 yakni transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Menurut Hadi 2010, suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional baik ekspor ataupun impor atau foreign investment direct maupun indirect yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Kavusgil 2008, aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya yakni kita akan membahas tentang ruang lingkup bisnis internasional. Jadi bisnis internasional itu meliputi seluruh transaksi bisnis baik oleh pihak swasta ataupun badan pemerintahan yang melibatkan dua atau lebih negara, dan tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan tujuan dari pemerintahan yakni untuk mendapat keuntungan semata sih, akan tetapi mereka tuh lebih condong untuk kesejahteraan sosial. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk terlibat dalam bisnis internasional, yang pertama yakni kegiatan ekspor-impor, yang kedua kegiatan investasi. Subbab selanjutnya yakni kita akan membahas tentang globalisasi dan pasar global. Globalisasi sendiri yakni proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi itu memiliki dua aspek pasar dan aspek globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Globalisasi pasar itu merujuk atau condong kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Sedangkan globalisasi produksi itu mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Selanjutnya yakni pasar global. Pasar global adalah pasar yang berskala dunia dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Yang selanjutnya yakni kita akan membahas tentang aktivitas bisnis internasional. Jadi aktivitas bisnis internasional ini dimulai karena adanya perdagangan antar negara. Kenapa ini terjadi? Karena di negara yang ada di dunia ini tuh nggak ada yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Dalam aktivitas bisnis yakni contohnya seperti ekspor maupun impor. Ekspor itu yang dimana kita menjual produk dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor itu kita membeli barang luar negeri untuk dipakai di dalam negeri. Dalam aktivitas ekspor impor sendiri itu terdiri dari dua jenis perdagangan, perdagangan tangible dan intangible. Tangible itu yakni perdagangan barang atau produk yang berwujud seperti pakaian, alat elektronik. Sedangkan intangible sendiri yakni perdagangan jasa atau produk yang tidak berwujud seperti kegiatan jasa keuangan. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional itu pada umumnya mereka melibatkan diri secara bertahap dari yang paling sederhana ke paling kompleks. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.